sebesar ini awalnya itu cuma 3x3 gabung sama toko pulsa, karena waktu itu Penjual pulsa Ki juga. selera saya lebih banyak musik-musik yang agak cadas, tapi saya mendengarkan semua musik kompleks gitu kalau Iya, iya, ngomong iya, pemerintah. iya, Jadi iya, iya. kayak kalau menurutku kayak cemen gitu kalau tiba-tiba harus kita tidak disupport pemerintah, tapi emang mau disupport apa gitu. Maaf ya teman-teman di pemerintahan, Iya. mungkin apa yang kami kerjakan Saatnya bilang kamu kelas. Halo Cika, hari ini saya berada di sebuah toko namanya Chambers. Tapi ada satu sosok yang menurutku perlu sama-sama kita tahu seperti apa rekam jejaknya, bagaimana dia mengawali sehingga kemudian bisa menjadi pionir kebangkitan industri event, bisa dikatakan begitu, musik ataupun juga distro seperti yang saya sampaikan tadi. Dan saya penasaran sekali berapa kali kita mau ketemu, reschedule, dan ternyata rezekinya setelah lebaran. Langsung saja kita present, ini dia kakandaku, panutanku. Tapi kita awali dengan sebuah pantun. Bunga mawar, bunga melati, bunga dipetik oleh Pak Aji. Sungguh senang rasanya hati sudah ketemu kakak Ardi Siji. Assalamualaikum kandaku. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maaf lahir batin. Minal aidin wal faizin. Maaf lahir batin kandaku. Sama-sama. Luar biasa. Kak, saya tahu sekali pasti sibuk sekali kini. Tidak, Apalagi setelah sebelum lebaran kemarin toko ini mendapatkan banyak serangan. Ya. Iya. Ya seperti itulah Seperti yang karena salah satu kebutuhan saat ini berlebaran adalah sandang ya. Ya, Gitu. sandang, betul, Alhamdulillah betul, gitu. betul. Sama mungkin teman-teman yang di usaha lain juga Betul. lebaran itu penuh dengan gairah orang berbelanja, Betul. semoga berkah semua gitu. Dan itu Ya. menjadi karakternya masyarakat Indonesia, apalagi anak-anak muda. Dan saya kira kalau Chambers itu, bahkan beliau dikenalnya sebagai Ardi Chambers. Ya, betul. Iya, sebenarnya nama lengkap tak kandaku? Nama lengkap itu Hardi Nansya Putra Siji. Itu kan di? Iya. Jadi panggilannya Ardi Chambers Iya. memang atau Ardi Siji? Iya, bisa Ardi Chambers, bisa Ardi Siji, bisa Ardi, sama lah gitu. Itu luar biasa. Saya Kak tertarik mau bukan mau ulik sih sebenarnya, tetapi saya tuh sangat respect sama orang yang konsisten berkarya pada jalurnya, dan yang paling penting adalah mampu mengangkat yang lain juga, Iya. membesarkan yang lain. Dan memang mengawali semua ini Kak, memang kita ini Chambers ini memang ini semua awalnya sehingga terciptalah Rockin Celebes, beberapa mungkin unit usaha yang lain. Ya, betul. Iya. Yang pertama saya juga terima kasih akhirnya ada di Kamu bersama- kelas podcast. Ini saya jarang-jarang nih sebenarnya Jarang sekali. di podcast gitu. Saya berapa kali tracking itu di YouTube Kak. Oh, kurang ji memang ya. Ya, Ini oh waktu gitu lah. nami. Jadi ya alhamdulillah ini Iya. Chambers ini IP pertama saya Oke. gitu ya. Jadi ini intellectual property saya Oh, yang Masya Allah. pertama dimulainya tahun 2003. 2003. Ya, alhamdulillah tahun ini berarti sudah 21 tahun Wih. gitu. Berarti saya waktu mulai Chambers itu SD ya berarti ya gitu. Iya, iya. Biar tidak terlalu tua kadang-kadang gitu. Yang SD itu kita ini kan dah. Oke, 2003. Nah, jadi memang awalnya karena saya senang musik, senang fashion. Fashion itu maksudnya waktu itu saya suka bikin baju sendiri. Jadi Oke. bikin desain sendiri yang sesuai Oke. dengan selera musik saya visualkan dalam bentuk pakaian. Jadi misalnya kaos saya desain terus sablon sendiri pada saat itu gitu. Saat itu Kak ya. Jadi saya lagi suka musik tertentu, terus saya coba visualkan musik itu dalam bentuk desain di baju, Kita desain sendiri. desain sendiri gitu. Oke. Desainnya juga apa ya, belum pakai tools digital. Iya, seperti sekarang ini. Jadi emang Iya. digambar biasa, Oke. bawa ke teman yang nyablon. Iya. Terus kadang iseng nyablon juga gitu. Jadi dulu apa ya, begitu mindful lah gitu. Iya, Kita iya. bisa, ya sekarang juga mungkin begitulah, Iya, teman-teman bisa langsung bikin screen segala macam gitu. Kemudian saya suka pakai, saya coba, teman-teman saya penasaran gitu. Iya. Kaosnya kayaknya memang punya karakter sendiri dan tidak ada samanya. Nasabnya tidak ada samanya karena Masa saat itu gitu. gue bikin. Iya, 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 Ya, iya. terus pelan-pelan teman-teman ada yang mau dong kalau bikin lagi kasih lebih gitu. Oke. Saya kasih lebih, ya lebih 2, 3 segala macam. Kemudian saya melihat waktu itu saya bahkan belum mengetahui ada tren seperti ini di Bandung pada saat Oke. itu. Belum tren sih. Jadi memang ada movement di Bandung, mulai ada perclothingan bahkan di akhir 90-an gitu, di 95 96 itu Bandung sudah memulai gerakan-gerakan independen membuat produk sendiri gitu. Oke.
Nah, dari situ akhirnya saya melihat, wah ini juga bisa jadi peluang nih gitu. Saya coba bikin Di lebih Makassar. di Makassar. Oke. Waktu itu saya masih baru masuk kuliah. Karena kuliah itu kan mungkin mediumnya orang bisa ketemu banyak teman-teman baru, Ya. anak mahasiswa lain atau teman-teman yang memang dari jurusan lain atau yang di kampus ada kegiatan apa. Jadi saya merasa perlu bikin identitas gitu. Identitas salah satunya kan pasti di pakaian Di ya gitu, pakaian, di betul. pakaian dan itu terasa sekali gitu bahwa saya statementnya musik gitu. Oke. Statementnya musik gitu. Dari situ juga sebelum-sebelumnya kan saya juga aktif di beberapa komunitas musik di Makassar. Jadi aktif bikin kegiatan, bikin event. Aktif di komunitasnya Kak, maksudnya menjadi musisi juga begitu Kak? Main musik itu? Pernah jadi musisi walaupun Oke. cuman sebentar. Terus bikin-bikin event, Bikin-bikin showcase, oke gigs oke. gitu. Kan di zaman itu kan memang Ya medium yang underground dan ya betul. gitu-gitulah gitu. Mediumnya. Bikin-bikin stiker Iya iya gitu-gitulah iya iya gitu. iya Jadi iya. memang ya karena kita pengen punya sesuatu yang karena tidak Iya. ada yang mewakili saat itu. Jadi tidak ada Hmm. yang mewakili produk yang menurut saya secara desain, secara Iya. visual saya sekali ini gitu. Iya 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 iya. Ya waktu itu mungkin lebih umum gitu produk desain pakaian itu Iya. umum kalau bukan produk-produk department store, Iya. produk-produk yang ada di mall Betul misalnya gitu. betul Akhirnya betul. saya bikin sendiri. Oke. Kemudian masuk di kuliah, Ah. kelihatan teman-teman, wah banyak nih teman-teman bisa dipengaruhi nih gitu ya. Hmm. Kemudian akhirnya bikin produknya lebih, kemudian saya dapat beasiswa ke Jakarta, ketemu teman-teman di Bandung dan Hmm. beberapa kota di Jawa, saya Hmm. melihat ada semangat yang sama. Ternyata yang saya bikin ini menjanjikan juga kalau Iya saya iya iya. bikin agak-agak serius Iya gitu, iya. agak serius maksudnya produknya lebih banyak. Hmm. Akhirnya saya mengajak teman kuliah saya untuk yuk kita bikin produk Heeh. sekaligus membeli produk atau barter produk teman-teman yang ada di Bandung. Akhirnya kita Oke. coba bawa ke sini pelan-pelan kita lapakan gitu jualan Oh. gitu. Jadi awalnya lapangan tidak Iya, langsung toko begini Kak di tidak door to Chambers door ini. lapakan. Door to door. Iya, jadi lapakan di pelataran kampus. Eh, Kemudian akhirnya kebetulan teman saya, partner saya juga iya. punya kendaraan, jadi Hmm. kita Di jualan di mobil. mobil gitu. Oh, oke. Jadi belum ada tren jualan di mobil. Kalau sekarang kan Iya nasi iya. kuning di Nasi mobil kuning gitu. di mobil Iya ya itu baru gitu. saya mau bilang biasa depan toko kota juga ini. Jadi di kampus di parkiran terus kita datangi teman-teman nongkrong, anak Heeh. mobil, anak IO, anak ini datang gitu. Oke. Jadi Akhirnya menawari langsung Kak di menawari langsung baju gitu. begitu. Iya Oh, gitu. gitu jualannya Nah, dulu di. iya Iya dan iya. waktu itu memang orang juga Heeh. produk apa ini? Tapi Iya iya. lucu deh dari sama kita. Pokoknya waktu itu kita bilang ini ndar samanya ini. Kan Wah. dulu tuh ada istilah kayak ndak enak tuh kalau berpapasan di Iya. sama baju tata. Bodoh, Kalau doh, doh, sekarang doh. nggak masalah nih atau bisa karena mungkin secara brand bagus Iya nih kita. iya iya. Dan akhirnya karena sering muter-muter banyak teman-teman yang di mana ku ini, di mana ku ini, di mana Iya. ku ini. Dan akhirnya kita di rumah. Jadi partner saya kembar di rumah aja deh nongkrong gitu. Jadi orang yang datang. Nah, di rumah itu di dalam kamar. Di kamar. Iya bajunya ditumpuk gini, dilipat, ada dibuka gini. Jadi datang ada itu kalau biasa Iya, iya. ibu-ibu datang juali Iya, 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 tawari betul. produk Heeh. gitu ya. Begitulah gitu. Orang datang di kita dan direspon lah gitu. Walaupun sebenarnya yang respon teman-teman kita belum begitu banyak lah gitu. Masih teman-teman Iya, iya. mouth to mouth dan akhirnya kita merasa lucu kali kalau kita bikin toko gitu. Ah. Tapi bagaimana ini barangnya? Nah ini sedikit sekali aja barangnya harus ada modal. Iya. Nah, untungnya saya tuh dari SMP, SMA, terus masuk kuliah cukup cerdik. Hmm. Cukup cerdik itu selalu mencoba sesuatu yang mungkin ini ini juga penting buat berkehidupan sebenarnya Iya, iya, gitu ya. Dalam artian bagaimana kita melihat potensi diri kita, minat kita, bakat kita dari dini gitu, dari awal gitu dan akhirnya bisa menjadi modal utama gitu. Karena kalau misalnya nanya modal kan selalu orang pasti berpikir selain dia harus punya keberanian, punya uang, punya macam-macam. Tapi ada sesuatu yang justru sebenarnya dari dulu harus dibangun gitu. Bagaimana tahu persis apa yang kita inginkan. Passionnya di Iya, mana? seperti itu dan akhirnya saya merasa waktu itu wah butuh modal di. Kebetulan saya dari keluarga sangat sederhana dari Bone pindah ke Makassar juga butuh strategi karena waktu itu sedikit cerita ya Iya. karena ini cukup sangat sangat berpengaruh lah dalam hidup saya. Iya. Ketika setelah tamat SMP saya pengen sekolah di Makassar. Biasalah kalau orang kita Iya, dari kampung. dari kampung kalau mau yang
progresif lah Iya, gitu ya. iya, iya. Wah, sekolah di Makassar. Di Nah, kota. saya izin sama ibu sekolah SMA, ibu tidak kasih izin. Dia bilang, saya ingat sekali, kalau SMA sama aja semua, mau SMA manapun, sama aja pelajarannya. Wah, salah kak ini. Akhirnya saya ubah lagi strategi, saya mau sekolah STM. Iya, iya, iya. Kalau STM kan di Makassar, Terbatas. di Makassar negeri, di Iya. Bone waktu itu swasta. Betul. Wah, kalau STM bisa langsung kerja mah. Iya, 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 Begitulah iya. gitu, Woi. bisa langsung kerja Iya, gitu. iya. Kita Waktu- prospek juga Mace ya ini di. Iya, waktu itu saya berpikir cuman bagaimana caranya ke Makassar. Oke. Akhirnya diizinkan tinggal di rumah om, berbakti lah gitu, yang namanya tinggal di rumah Iya, iya, keluarga lah. Tidak boleh ada piring Betul, kotor, betul, mau tidak betul. mau kita harus nyapu gitu. Dan Betul. alhamdulillah memang karena saya dapat fasilitas yang saya merasa juga bisa belajar lebih teladan Iya. gitu. SMA kan saya di STM Gunung Sari, STM 1. STM betulan kita masuki kan? Iya, lucu ini kalau nda loncat-loncat gini jurusan-jurusan gue. Jadi STM Astaga. jurusan arus lemah elektronik, Iya. kemudian Yang penting Makassar ini judulnya, ya Pak. STM ya biasa lah kalau alhamdulillah saya memang karena terdidik Iya. cukup teladan dari keluarga karena Anak berapa bersaudara Kak? 10, saya anak ke-8. Memang di Bugis betul ini ceritanya. Alhamdulillah alhamdulillah 10 bersaudara. beruntung terdidik secara holistik gitu. Alhamdulillah. Ya maksudnya orang tua juga cukup Cukup aware lah ya. iya gitu Iya, dengan untuk- saudara sebanyak Iya. itu kami begitu hangat gitu Iya. makan bersama begitulah gitu Masya ya. Allah. Itu juga jadi tantangan sekarang karena orang mungkin sekarang beda nih polanya Beda, tuh gitu. beda. Nah, singkatnya tamat STM terus kuliah, begitu mau kuliah juga waktu itu orang kan mungkin selalu berpikir kalau kuliah itu jurusan apa yang keren, yang bergengsi. Nah, waktu itu saya juga, nah ini tadi saya bilang cukup cerdik. Saya melihat saya kan juga tidak terlalu kalau saya kuliah mungkin ini terlalu beban buat keluarga saya gitu. Tapi saya harus punya kesempatan berkuliah karena saya pengen berjejaring. Oke. Jadi bukan karena saya Di situ orientasi utama iya, Kak ya? karena bukan cari gelarnya, Heeh. cari ilmunya pasti, jadi berjejaring dan cari ilmu. Dan akhirnya saya datang memberanikan diri masuk kampus itu justru kalau orang kan mungkin sudah incar-incar nih jurusan apa. Iya. Saya ke akademik gitu. Jadi waktu itu saya merasa saya harus kuliah, harus ngejar beasiswa. Beasiswanya selain beasiswa uang, beasiswa pertukaran pelajar. Jadi pengen kuliah karena ngejar beasiswanya. Saya ke akademik, dia nanya, ada jurusan ini, nggak ada beasiswanya, tapi underdog baru. Saya bilang saya tidak peduli, yang penting bisa dapat masuk ya dulu. beasiswa. Iya. Waktu itu saya tanya pertukaran pelajar karena saya pengen setelah Makassar saya pengen kuliah keluar Makassar, ke Oke. Jakarta atau kemana gitu. Ada nih jurusan sastra Belanda. Jadi akhirnya saya daftar sastra Belanda Di kampus mana ini Kak? di Unhas. Di Unhas. Iya, Sastra Belanda. sastra Belanda. Saya kan juga Unas Kak, sastra Inggris. Iya, sastra Dan Belanda. perasaan tidak ada sastra Belanda waktu Iya, saya makanya masuk. underdog ini. Dia tuh masuk di pariwisata waktu itu. Oh iya pariwisata, betul. Pariwisata. Waktu itu memang ada jurusan Iya. itu. Pariwisata dan ini berarti programnya program D3, D2, D4 gitu. Oh, ini D3. Saya enggak masalah, yang penting ada pertukaran pelajarnya, bagaimana syaratnya. Akhirnya saya daftar, lulus dan akhirnya Tidak ada juga saingan kan Dato? Waktu nah, itu. begitu masuk lucunya begitu masuk, saya lihat nih. Angkatanku itu 7 orang, Gi. 7 orang. Iya, 7 orang, setengahnya itu Moji karena masuk di UNAS. Memang tidak peduli jurusan apa, ada istilahnya lewat jendela dulu Iya mungkin betul, deh, legend, gitu ya. legend, iya. Terus setengahnya itu memang karena pengen belajar sastra lah gitu. Jadi secara kompetisi ini gampang gini Iya. kayaknya. Karena setiap tahun harus ada 2 orang yang terima beasiswa ke Jakarta, kuliah di Erasmus. Jadi selama saya 3 tahun di Unhas, sastra Belanda, saya 3 tahun kuliah di Erasmus pertukaran pelajar. Nah, disitulah mulai semua ini hasil gitu. Kecerdikannya seorang Ardi Siji mulai beraksi. Jadi sampai ke sana, selain itu saya juga ndak ngerti Iya. bisa terima beasiswa lebih dari 1. Biasanya kan 1 gitu beasiswa. Iya. Jadi saya kuliah di Unhas. Terima kasih Unhas, ini juga jaringan-jaringan mungkin saya ndak tahu sekarang seperti apa, tapi di semester 3 itu saya bikin surat pernyataan tidak mampu membayar SPP. Padahal saya penerima beasiswa. Jadi ini sistemnya ini harusnya kan tidak boleh Iya. tidak bayar SPP, padahal dia terima beasiswa. Hmm. Terima kasih juga almarhumah ibu Iya. yang percaya, walaupun sebenarnya waktu itu saya juga tidak mengatakan saya menerima beasiswa. Jadi saya terima juga kiriman SPP dari orang tua. Ini semua modal diputar kapan kan tadi? Nah itu Mi,
Dan saya Luar merasa waktu itu biasa. ini jadi modal SPP saya 2 semester, 2 semester. satu beasiswa, satu dari orang tua itu adalah modalnya Chambers. Saya masih ingat waktu itu Wah. nilainya SPP kita kan 280, Iya, 280 per semester. per semester. Oke. Sekarang berapa Mita? Sekarang sudah jutaan kan. Oh, Iya. iya, 280 kali 2 Heeh. gitu ya. 560. Ya. Ya, gitulah Iya, gitu. iya. Itu nih modal Chambers. Pertama, mengorbankan dua source biaya SPP. Kemudian tiap semesternya juga itu jadi tambahan lagi, tambahan lagi, dan alhamdulillah jalannya bisa dikembangkan begitu Bisa begitu, mau lulus, saya bayar semua dari hasil usaha Chambers. Luar Jadi biasa. semua biaya kuliah yang terpending saya bayarin gitu. Jadi kayak kayak ini nih kapan deh yang kayak pinjam modal, Iya, tapi ini kan betul. ya itu tadi saya bilang Iya, Di. kecerdikannya ya seperti itu. Seperti Jadi itu. ajak teman, ayo biar rame nih. Akhirnya kita punya toko dulu. Ini toko saat ini sebesar ini, awalnya itu cuma 3x3 di sini. Di sini jika Iya, tapi ukurannya 3x3. 3x3. Gabung sama toko pulsa karena waktu itu Penjual pulsa Ki juga. kayak lakunya ini kan kalau bisa Ki kapan jualan yang lain dia biar ada sedikit paham, inilah gitu. paham. Waktu itu kan Iya. pulsa Iya betul lagi betul. seru-serunya gitu. Konter Iya, ya. gitu. Jualan pulsa, ada etalase pulsa, ada etalase baju. Gitu, ada display baju. Iya. Direspon, alhamdulillah kawasan ini makin maju. Iya. Panakukang dulu kan belum semeriah Betul, ini betul, gitu. betul. Alhamdulillah sampai 20 tahun di sini terus. Alhamdulillah. Dan sekarang ukurannya berapa sih toko ini Kak? Eh, 2 lantai Kak, 3 lantai. Ini tuh ruko 2 lantai, tapi Iya. rooftopnya dipakai sebagai gudang. Oke. Jadi 1, 2, 3, 4 ada 4 petak lah. Jadi Masya Allah. sekitar 35 kali 10. 35 kali 10. Yang Iya. berawal hanya dari 3x3, ada tapi Iya. penjual pulsa di sampingnya. Iya. Iya, betul. supaya kasih rame-rame ini barang. Iya. Nah dari situ karena cukup direspon Iya. kita Masya memperkenalkan ya fashion seperti ini karena saya juga aktif di dunia di musik Musik? gitu ya, jadi Ah. musik independen. Jadi Hmm. saya korespondensi terus. Jadi saya ada sahabat pena lah, Oke. email lah waktu itu Oke. aktif berbagi majalah, kaset gitu dikirimin ke sini. Akhirnya itu juga kita perkenalkan karena kan sama sebenarnya spiritnya Clothing Distro itu kan dari musik-musik independen gitu. Di Jadi situ Kak, Di. akhirnya kita perkenalkan musik-musik independen ini Baik. juga di toko gitu. Sebenarnya itu selera kita juga tidak cakokin ke customer, Oh, maksudnya harus dengar musik ini, tapi itu kesukaan kita karena mungkin tidak aja kita anti mainstream, Iya, tapi iya. ya senangnya seperti itu gitu. Senangnya seperti itu. Senangnya hal-hal yang side stream atau hal-hal yang berbeda Circle gitu. tak mendukung, Iya, kita gitu. ciptakan sendiri. Akhirnya kita merasa musik ini cocok menjadi media berpromosi si toko ini, bikin acara, bikin Di acara. bikin situlah munculnya idenya Rockin Celebes kan. Ya, awalnya dulu namanya Chamber Show. Chamber Show. Ya, Chamber Show itu kalau nggak salah sampai selama 7 tahun itu. Berarti showcase begitu kayak showcase-showcase event-event. depan toko, di kafe, di Oh, klub, oke. di mana-mana lah gitu. Ada sekitar 30-an showcase. Oke. Kemudian masuk di tahun ke-7 waktu itu kita coba bikin satu format acara yang menurut kami kita harus bikin festival nih. Anak lokal harus punya festival lokal karena waktu itu ada beberapa acara yang besar selalu dari luar gitu. Dengan modal kami selalu bikin acara kecil, medium, Iya, dan iya. akhirnya kita memberanikan diri membuat satu format festival itu nih Rockin Celebes. Rockin mulai. Celebes. Iya. Saya tahan dulu Kak. Jadi kan selama ini kan saya bingung Kak ini melihat saya aja jam bingung ini Kak. Mungkin Iya. yang lain tidak Ji. Iya. Kak Ardi yang suka musik, Mhm. terus kemudian dapat uangnya justru bukan di musik tapi di baju. Iya, betul. Mempromosikan jualan baju melalui musik. Kira-kira begitu Kak ya? Iya. Jadi media promosi si toko ini awal-awal karena memang kami melihat kami punya hobi, Iya. kami punya kegemaran di musik-musik seperti ini dan kami pengen memperkenalkan musik ini karena memang musik ini beririsan dengan movementnya si Clothingan ini. distro ini gitu. Kan aliran musik tak ini kan dah kalau melihat dari yang Iya. kita bikin ini kan metal, hardcore. Ya, jadi itu kan sebenarnya secara selera Ji. Kalau Oke, dulu oke. memang saya dari SMP, SMA, kuliah memang lebih banyak mendengar musik ekstrim lah gitu ya, Begitu, heavy Kak, ya? metal,
punk, Ya, hardcore gitu ya. betul, Pang. Musik-musik pemberontakan lah Iya, mungkin iya, ya iya, gitu. iya. Pertanyaan saya sederhana gak? Kenapa Iya. Ki musik itu yang kita jadikan sebagai salah satu ikon tak ini? Sebenarnya sih kalau secara icon tidak. Kalau mungkin orang melihat saya karena apa ya, musik waktu itu kebetulan ada saudara saya juga sudah punya koleksi gitu. Punya koleksi musik-musik alternatif, musik-musik metal, musik-musik rock, dan saya ikut-ikutan juga mendengar dan akhirnya saya terpapar. Hmm, Kan mungkin ya salah satunya karena terpapar ya gitu. terpapar Terus Kidi. kedua, saya melihat musik ini tuh punya statement, Iya, bukan hanya bermusik tapi ke fashionnya. oke. Kalau anak-anak ya, anak-anak indie ya, underground, metal, punk, hardcore itu kan kayak punya style sendiri. Iya, 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 iya. Punya style sendiri yang bagi saya itu adalah bagian dari statement bahwa mereka itu punya punya apa ya, itu tadi punya statement itu gitu, Iya. punya keyakinan bahwa ini kita nih gitu, ini kita gitu. Nah, makanya itu sangat nyambung musik-musik seperti ini. Akhirnya berkembang ada musik-musik alternatif, pop gitu dengan spirit yang sama gitu. Karena kalau dulu tuh memang ada musik-musik metal apa, tapi seiring berjalan awal 2000-an ini malah jadi satu komunitas besar karena ini adalah pemusik atau musisi independen. Oke. Musisi independen yang memang jalurnya jalur DIY gitu, do it yourself gitu Iya, iya, iya. istilahnya dulu gitu. Dan akhirnya menjadi sebuah komunitas besar, ada showcase, bisa band rock, band metal, alternatif, pop bisa satu gitu. Di Kayak situ gitu. loh tadi. Iya, Sehingga jadi lebih universal lah. Saya lebih juga universal. memang secara musik selera saya lebih banyak musik-musik yang agak cadas, tapi saya mendengarkan semua musik. Oh, tetap mendengarkan semua Semua musik musik kayak mendengarkan. Tapi memang secara koleksi lebih banyak koleksi-koleksi musik ini. musik-musik keras begitu kayak. Yes, gitu. Karena kalau kita lihat apa namanya perjalanan Rock in Celebes itu luar biasa, beberapa talent-talent Ya. line up yang diundang memang. Ya, kebetulannya memang kalau kita ngomongin Rock in Celebes kan mungkin sampai sekarang banyak orang Iya, merasa bahwa ini iya. rock festival. Rock Festival betul. Pertama kali dibikin Rock in Celebes 2010 itu kami tidak mengklaim ini adalah rock festival. Kami menamakan Rock in Celebes pada saat itu karena kami merasa rock ini menjadi spirit gitu. Spirit, jadi kayak gebrakan gitu. Spirit aja kayak. Ya, gebrakan. Terus kami juga merasa, keren nih Celebes, Iya, Celebes iya. gitu Iya, ya. Celebes, Apa jadi Celebes. kayak semacam legacy gitu. Betul, betul. Dan kami pengen lebih mewakili bahwa kami dari Sulawesi, kami Betul, dari betul. timur gitu. Betul, betul. Makanya ini adalah gebrakan di timur gitu. Iya, iya. Dan akhirnya saya merasa, oh oke, ini jadi apa ya? Jadi nama yang pas gitu. Nah, secara line up memang band-band pada saat itu memang banyak band-band yang kebetulan memang banyak band rock, band metal, band cadas gitu. Jadi cukup mendominasi di awal-awal Rock in Celebes. Tapi band pop ada. Ada. Ada di Rock in Celebes pertama, kedua, dan sampai sekarang itu band pop, band di luar ini pun makin kesini juga makin universal. Karena kami juga memang tidak pernah ngeset festival ini adalah rock festival gitu. Lebih dari itu gitu ya. Tapi memang orang-orang kan ngelihat dengan rocknya. Iya. Terus perjalanan Rock in Celebes 1, 2, 3, 4, 5 headlinernya selalu ada band cadas Iya. nasional yang memang berdistorsi gitu ya gitu. Makanya selalu dikaitkan dengan istilah festival rock gitu. Festival rock. Jadi Tapi kami juga tidak mengatakan ini bukan festival rock. Kami juga tidak mengatakan ini bukan. iya. Ya gitu, biarin aja orang iya, silakan gitu. silakan mempunyai asumsi Makin masing-masing. kesini Rock in Celebes juga dibuka lebih luas karena kami juga Baik. melihat orang-orang merasa pengen diakomodir. Maksudnya orang-orang pengen menikmati festival musik dengan berbagai genre gitu. Baik. Tentu dalam membuat event sekelas Rock in Celebes itu kan tentu tidak lepas daripada tantangan, kendala apa segala macam. Iya. Itu mengawali memang itu langsung memang alhamdulillah dapat support, dapat sponsor banyak. Alhamdulillah karena ini organik. Itu Organik. yang ya organik tuh karena kami memang kami aktif bukan Kolaborasi begitu kayak. bukan, maksudnya bukan tiba-tiba bikin event festival Iya, oke, gitu. oke. Kita bikin gigs, Oh iya, dari gigs dulu small, showcase betul. production 1000, 2000 watt, terus betul. bandnya 1, 2, 3, 4, 5 gitu-gitu ramean. Itu pengalaman ya, perjalanan itu yang membuat kami yakin bahwa kami bisa mengemas sebuah pertunjukan yang lebih besar, lebih baik gitu, Iya. karena ada pengalaman itu. Kalau sekarang kan mungkin orang bisa tiba-tiba bikin event besar Besar. tanpa ada pengalaman memulai event-event Betul, yang betul, kecil. betul, Jadi itu betul. maksud saya tadi itu lebih organik. Kita Organik, mulainya ya, organik. betul. Bahkan ngeset Rock in Celebes juga kita waktu itu tidak merasa ini adalah showbiz, ini adalah sebuah bisnis musik. Enggak juga. Kita
Masih sama kok spiritnya, kita kembangin lebih besar karena kita pengen bisa apa ya, bisa memberikan experience lebih kepada masyarakat, banyak orang lah gitu. Baik, dalam perjalanan Rock in Celebes ini Kak, apa kendala yang paling membuat kita sempat berpikir, kayaknya nggak usah bikin lagi atau kayaknya masih bisa jika lanjut ke depan ini? Benturan-benturan mungkin dengan kita tahu lah Makassar kan tuh. Ya, Iya. sebenarnya sih karena festival ini dimulainya sudah sejak maksudnya cukup lama gitu Lama, ya. iya. Kami juga bisa merasakan bagaimana perkembangan kota ini gitu. Oke. Jadi kalau misalnya masalah kendala, kami juga karena secara komunikasi lebih mudah. Oke. Orang-orang di kota ini lebih gampang dijangkau gitu, tidak repot. Kita Iya, tahu iya, kalau iya. butuh apa ada ini, butuh apa ada ini gitu. Jadi kalau secara kendala sejauh ini boleh saya bilang sebenarnya kami juga tidak punya kendala karena memang itu tadi Iya. organik, menyenangkan. Kita tahu nih semua kan. Ya, kita bisa kurasi line up Line dengan up-nya. musik-musik yang sesuai dengan Iya. sesuai dengan hal-hal yang kami senangi. Iya. Ada orang tidak suka, kami tidak peduli. Iya, iya, iya. Kami juga tidak perlu counter. Iya, 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 Karena iya, kami iya. merasa kami senang juga, ya silakan, ada yang tidak senang, ini juga hal positif kok Iya, gitu. iya. Jadi tidak perlu apa istilahnya, tidak perlu terlalu serius bagaimana orang-orang, karena kami percaya yang kami lakukan ini bukan sesuatu yang negatif, ini sesuatu yang positif. Orang tidak suka harusnya tetap hargai, Iya. tapi orang yang tidak suka dan akhirnya merasa tidak terwakili bagi kami juga sadar tidak bisa mewakili sama orang gitu, dan akhirnya orang-orang punya kesadaran bahwa ternyata Rock in Celebes itu akhirnya konsisten dan kelihatan bahwa oh ini yang dulu dimaksud tahun-tahun sebelumnya begini, oh seperti Baik. ini ternyata gitu. Jadi kami sangat bersyukur di Iya. Makassar itu banyak pilihan tempat gitu. Tempat, iya. Jadi kalau misalnya ada era di mana teman-teman kita butuh venue, kita di sini nggak ada. Bagi saya sih justru tempat ini, kota ini menawarkan banyak tempat gitu. Termasuk equipment gitu. Apakah equipment di Makassar kurang bagus segala macam? Kami tidak menemui tantangan atau kendala yang, Iya. kecuali memang pengen yang lebih mewah, tapi ternyata barang yang dari sini kita Iya. tunjuk susah dirita, itu berarti kan sebenarnya. Jadi kita juga mengukur di Makassar ada seperti apa peralatannya, perangkatnya, equipmentnya, kita menyesuaikan gitu. Kalau kendala-kendala produksi paling lebih ke kami pengen dulu tuh lebih sering pengen jadi ini juga lebih artistik gitu. Oke. Mungkin 5 tahun terakhir baru kelihatan sisi artnya, Sisi estetika dan artnya, segala betul, macam. Dulu betul. kan konser banget Iya, gitu. konser banget. Karena Pokoknya ada Rijing berdiri, oke. ya, tapi kita tetap ada kegiatan di floor, ada beberapa Ya, fasilitas lah gitu. Makanya aktiviti-aktiviti. kalau ditanya apa kendala, sebenarnya bukan. Jadi maksudnya tantangannya kita pengen gate-nya cantik, ada booth cantik gitu. Tapi pada saat itu mungkin secara customize production itu belum begitu murah, atau bukan begitu murah, masih kayak wah mahal gini, berat gini, tidak perlu sebenarnya ini Baik, gitu. baik. Makin kesini akhirnya kami punya kesadaran bahwa orang-orang tuh butuh experience lain gitu. Betul. Mau nggak mau harus difasilitasin gitu. Di bagian-bagian akhir mungkin ini Kak, terkait dengan itu saya coba menghubungkan antara industri yang kita Iya. gemari ini yang Iya. sudah alhamdulillah bertahun-tahun dengan kondisi kota. Iya. Kondisi kota, warga kota Iya. yang kemudian juga memilih jalan untuk menikmati musik, Iya. menikmati atau bahkan juga menjadi pelakunya. Iya. Apakah memang kota ini Kak sangat mensupport para musisi-musisi, baik itu yang sudah ada namanya dan ingin berkembang, develop untuk mengembangkan karyanya, atau baru yang mau maju? Bisakah memang industri ini orang yang mau menjadi seorang musisi misalnya mengembangkan industri di Kota Makassar bisa Iya. nggak? Sepengetahuan saya ya, Iya. sepengalaman saya, seperjalanan saya, kota ini mendukung kebudayaan, iya. Karena Mendukung, kita juga punya kebudayaan yang memang sangat beragam, sangat kaya, tapi kita juga tidak perlu merasa yang kita lakukan ini yang harus disupport. Mungkin secara prioritas berbeda, Oke. secara perhatian berbeda. Saya juga tidak pernah menuntut para stakeholder atau pemerintah daerah atau di kota untuk bisa mensupport apa yang kita lakukan gitu. Karena kita juga tahu sebenarnya prioritas apa yang utama, atau mungkin apa yang menjadi apa ya tantangan di kota ini, dan harusnya mungkin menurut kami yang kita lakukan ini bukan sesuatu yang harus diperhatikan pada saat itu gitu. Dan alhamdulillah kota ini tumbuh, kami juga tumbuh. Jadi kayak kami melakukan pergerakan, kita juga tidak peduli dari dulu tuh memang kayak Mengalirkan dari iya, karena kayak apa kita mau berhubungan Iya, support iya. apa gitu. Bagi kami waktu itu dengan kita bikin acara kondusif, izin jalan, Iya. ada pengamanan, bagi kami itu bagian dari support gitu.
ketika ada tempat-tempat yang bisa kita pakai, walaupun sebenarnya tidak langsung apa yang mesti disupport oleh pemerintah gitu. Menurut kami dengan sisi kondusifnya aja itu bagian dari support gitu. Dan memang waktu itu memang sampai sekarang sih mungkin kami juga tidak merasa pengen mendapat perhatian dari pemerintah gitu. Maksudnya tidak ya gitu. Tapi kalau pemerintah mau terlibat, kami juga tetap terbuka gitu. Kalau misalnya bagi saya sampai saat ini saya merasa yang ada kita harus berkontribusi, yang ada kita harus mensupport pemerintah mungkin gitu. Jadi jangan berharap berharap disupport sama pemerintah sebelum kita merasa punya kontribusi terhadap pemerintah. Menurut saya seperti itu ya gitu. Betul. Kompleks gitu kalau ngomong pemerintah, jadi kayak kalau menurutku kayak cemen gitu kalau tiba-tiba harus kita tidak disupport pemerintah, tapi emang mau disupport apa gitu menurutku gitu. Yang kedua, kami juga merasa maaf ya teman-teman di pemerintahan, mungkin apa yang kami kerjakan juga belum begitu diketahui gitu. Maksudnya bukan spesialnya, jadi kayak ilmunya berbeda gitu. Jadi mungkin tidak tertarik karena keilmuannya berbeda, atau secara hobinya berbeda, atau mungkin jadi kayak gini. Kalau kita kerjasama begini-begini, tapi kayak enggak nyambung, kayaknya dia enggak tahu juga. Jadi sebenarnya, tapi kita tidak menyalahkan. Kenapa kita harus memaksakan disupport kalau memang barang apa yang kita kerjakan pun misalnya teman-teman di pemerintahan juga belum paham apa yang kita kerjakan gitu. Berarti kan harus ada proses FGD, audiensi gitu. Bukan tiba-tiba kita harus minta support, enggak juga. Dan saya merasa pemerintah masih punya peran lebih besar lagi dibanding harus mensupport ini gitu. Tapi bukan berarti kami anti support gitu. Kalau mereka datang pemerintah memberikan support, saya juga welcome. Saya juga enggak tahu di support itu seperti apa ya. Saya kadang berpikir, pemerintah mau support gitu, tapi apa dia kira-kira disupportkan kan? Ya gitu. paling standarnya kan support anggaran, kegiatan Rockin Celebes ini juga menjadi bagian dari program pemerintah, kolaborasi lah kira-kira begitu Kak. Iya, makanya tadi saya bilang apakah ini sudah dianggap prioritas? Paham. Ya, gitu ya, maksudnya mungkin ini skala prioritasnya. Gitu. Betul, dan betul, ini Kak. bukan sesuatu yang jadi apa ya? Oke, saya paham, saya termasuk orang yang terus berjuang bagaimana industri ini memberikan pengaruh besar terhadap kota gitu. Bagaimana, tapi apakah kita semua sadar bahwa kita memberikan kontribusi secara penghasilan, secara pajak apa gitu, itu harus diukur semua juga gitu. Tapi kalau secara pribadi ya saya juga punya kesadaran itu. Saya bahkan karena dari 98 bikin event dan aktif dari 2005 baru secara pajak cukup rapi. Setiap tahun saya bahkan memegang berapa kontribusi pajak saya ke pendapatan daerah. Termasuk ke pajak Kementerian Keuangan, pajak negara dari usaha ini gitu. Itu aja saya ada setoran pajak nih. Ada peran gitu ya. Justru saya merasa itu peran yang saya banggakan dibanding saya harus menuntut, saya harus disupport gitu. Gitu. Jadi ya mungkin akhirnya saya punya kontribusi untuk bisa membuat kota ini juga termasuk punya sesuatu karena ya kantong-kantong kecil ini gitu, pendapatan-pendapatan yang kita kayak gitu. Jadi kota ini kondusif aja itu bagian dari pemerintah support kok menurut saya gitu. Kondusif tuh kayak kita bisa berkegiatan apapun gitu. Ya tidak dilarang selama memang tidak melanggar aturan. Ya kami seneng gitu selama perjalanan lebih dari 20 tahun kita bikin acara, kita tidak pernah ada kondisi-kondisi yang alhamdulillah mudah-mudahan ini tidak terjadi sampai kapanpun. Amin, gitu ya. amin. Kita doakan. Semua event berjalan lancar gitu. Tidak ada gesekan. Kami juga tidak pernah di reject sama pemerintah. Kami juga tidak pernah dilarang-larang gitu. Walaupun saya lihat beberapa tahun terakhir ini kan kegiatan-kegiatan konser di Makassar itu kan cukup ramai dan tidak sedikit yang ternyata berujung menjadi masalah. Itu kadang-kadang itu tanggapan sedikit dong soal itu Kak. Yang akhirnya orang tidak percaya kalau ada konser-konser. Iya itu tadi karena mungkin penipuan. Orang-orang melihat di satu sisi ini menarik gitu. Oh bikin event keren ya, seksi ya. Keuntungannya sekian gitu ya. Padahal sebenarnya mereka belum terilmui. Di situ jadi memang belum ya kalau kami terilmunya dari pengalaman itu tadi gitu karena kami organik gitu dari event kecil terus dan sampai sekarang pun juga masih aktif. Kami juga
bikin kegiatan-kegiatannya juga macam-macam, maksudnya Iya, di ada sisi akademinya, ada exhibition, ada kegiatan lain yang menurut kami tidak semua harus pertunjukan itu harus apa, event itu harus sebuah pertunjukan betul. konser musik gitu, bisa macam-macam gitu. Sehingga experience-nya masyarakat atau Iya, penonton yang datang banyak mengalami betul gitu. itu luar biasa. Kak, kalau dari berapa kali Kak Rockin Celebes Kak? 15. Tahun 15 ini tahun kali. ke-15. Kalau boleh satu menyebutkan event Iya. Rock in Celebes yang menurut tak pasti puas semua Ki Kak. Iya. Tapi ada satu mungkin yang membuat Ki kayak spesial apa berkesan sekali begitu Iya. karena faktor apanya? Yang ke 10, yang ketiga tahun 2012. 2012. Iya. Ada apa terjadi di sana? Itu pertama kali kami memakai venue baru di Ambalatnya TSM. Kami melihat ada satu tempat yang besar gitu. Aduh, luar biasa nih tempat Yang parkirnya itu kan? Ya, yang sekarang Yang selalu sekarang yang dipakai, biasa kita ya. pakai. Itu kami pertama pakai di situ 2012 dan itu pertama kali kami membuat pertunjukan simultan 3 panggung. Dan itu juga event yang penontonnya paling banyak sepanjang Rockin Celebes. Serius Kak? Ya. Tercatat berapa angka Kak? Waktu itu kami juga tidak menyangka bisa sampai 12.000. Itu angka yang sangat tidak mungkin menurut kami waktu itu. Oh, ada ya ternyata orang segini gitu. 12.000 ya. Ya, sekarang kan kami juga Besar ya. membuat festival ini tidak sampai segitu besar. Iya, Ini iya. memang kami mempertimbangkannya dari sisi fasilitas dan segala Oke, macam. oke. Karena kami tidak bisa memaksakan. Mungkin tadi kayak ngomongin kendala gitu ya. Iya. Kami pengen festival ini bisa puluhan ribu, tapi secara perangkat belum siap. Oh, oke. Tapi kami menikmati apa yang kami lakukan dengan penonton yang cuman 8.000 gitu. 8.000, 8.000 juga 10.000. banyak sekali Mi gitu. Banyak sekali Mi. Iya, kami juga pengen nggak usah Mi banyak-banyak deh, tapi orang puas itu terus di-maintain. Walaupun peluangnya Kak ini bisa besar kok 20.000 bisa. Iya, tapi kan pertanyaannya adalah ketika misalnya penonton 20.000, kita hitung-hitung berarti kita harus punya 150 toilet. Kita harus punya kesadaran di situ, bukan di Oh, iya rigging tahu, sound system Di. gitu. Kita harus punya rowing key line yang rapi, Iya, iya, bagaimana iya. orang bisa duduk. Jadi Penonton 20.000 itu tempat duduknya tidak bisa jadi 10 picnic Iya, table gitu, harus ratusan gitu. Harus punya toilet portable juga ratusan. sedetail itu Kak Di harusnya Kak Kalau Di. menurut kami seperti Iya, itu makanya, iya, gitu. iya, Karena iya. kami kan bicara panjang, kami pengen memberikan Edukasi juga, Iya. literasi. experience pengalaman Baik. berkesan dan enaknya ke Rockin Celebes itu nyaman gitu. Iya, iya, Dan iya. akhirnya kami juga merasa orang nonton Rockin Celebes itu tidak perlu tahu siapa artisnya. Kami selalu berharap orang datang saja berfestival, mau nongkrong, mau makan, dan tidak perlu siapa yang main atau nonton konsernya gitu. Karena kami merasa kita mencoba membuat banyak wahana, bagaimana orang-orang bisa terfasilitasi masuk datang ke Rockin Celebes dengan nyaman gitu, Nyaman, ya, betul, gitu. betul. Nyaman. Kami juga pengen suasananya bersih, Baik. kayak gitulah gitu. Betul, Dan betul. itu kan yang maksud saya tidak semudah membuat ribuan dan puluhan ribu, tapi fasilitasnya tidak Iya, diadakan gitu. fasilitasnya, faktor keamanan Iya, dan gitu. sebagainya kan agak-agak banyak juga. Saya awal-awal itu mau nonton Rockin Celebes takut Kakak. Ya. Karena band-band metal kacau nanti ini. Lempar-lempar Ya, orang ini tawuran betul. macam-macam Ya. lah. Tapi alhamdulillah Ya. kita memang sadar akan Karena memang kita memang memanage bagaimana Iya. EHS lah istilahnya kalau sekarang ya, Iya. safety-nya, bagaimana orang bisa nyaman, tidak mesti harus desak-desakan gitu. Kalau mau diperbesar ya boleh diperbesar, tapi kita harus punya resources lagi tambahan. Iya, betul. Ade. Oke. Dan memang ternyata seorang Ardi CG, Kak Ardi Chambers ini orangnya sangat detail ya, sangat punya visi memang jangka panjang ketika kita ingin melakukan sesuatu, dan yang paling penting itu organiknya. Dan saya suka spirit itu Kak. Saya lihat tadi di Instastorita ada beberapa jepretan-jepretan venue-venue dan sebagainya. Saya bilang kayaknya Kandaya ini ada saya lagi mau bikin gebrakan sesuatu ini. Kayaknya mau fasilitasi orang ini untuk melakukan aktiviti-aktiviti yang berhubungan dengan industrinya kita. Apa itu Kak sebenarnya? Gitu? Bocorin sedikit. Saya senang sekali Makassar itu cukup masif gitu kegiatan-kegiatan pertunjukan gitu. Iya, Jadi iya, iya. saya merasa
harus ada perhatian juga bagaimana bisa menampung mengakomodir teman-teman yang memang tertarik di dunia event misalnya gitu. Oke, dunia event ya. Karena saking maksudnya Baik. makin masif berarti kan kita juga butuh misalnya sebutlah fasilitas tempat yang bagus, Oke. perangkat yang bagus, SDM yang bagus gitu. Jadi rasa-rasanya kalau kita coba di-upgrade mungkin ya Oke. gitu ya, agar industri ini juga makin hidup gitu, makin Baik. hidup, makin lebih baik lah gitu. Iya. Sebenarnya pengen makin lebih baik karena secara kebutuhan kan pasti salah satu yang mendasar itu pasti tempat misalnya. Kebetulan saya lagi aktif mengelola banyak tempat gitu. Jadi cukup sering berhubungan dengan kawasan, tempat baru, terus adaptive reuse lah gitu, atau mengaktifkan tempat-tempat yang memang mati atau pasif Iya. gitu, Ya, yang terinspirasinya dari situ Kak ya. ya karena memang jadi kebanyakan kan tempat memang bukan diset untuk sebuah pertunjukan. Tempat-tempat ya Yang kalau lapangan-lapangan kan lapangan parkir iya, gitu ya. Kalau betul. lapangan yang outdoor open air kan nggak repot gitu, tinggal set Betul. gitu. Dan masih banyak mungkin waktu dibikin tempat itu tidak dipikirkan ini akan menjadi sebuah area pertunjukan. Tunjukkan. Dan kami merasa ketika tempat ini dari awal punya kesadaran di set sebagai kebutuhan, maksudnya waktu Ya. kalau kita bikin misalnya saya bikin satu tempat kawasan pertunjukan, jadi saya tahu nih karena saya backgroundnya orang event, jalur loadingnya begini, Ya. nanti pasang fasilitas umumnya di sini, nanti orang masuk tuh biasanya lebih banyak biar nggak bottleneck itu seperti apa, bagaimana mengurai, bagaimana Iya. parkir. Jadi itu harus jadi pertimbangan yang Oke. lebih komprehensif lah, lebih holistik, dan harusnya tempat-tempat itu yang mungkin kalau memang pengen menjadikan sebuah event harusnya di awal seperti itu. Misalnya dulu ada tempat, misalnya ini juga saya juga nggak tahu apakah ini bagian dari masukan atau kritik gitu ya. Iya, iya. Losari Oke. direklamasi, Iya. dibikin anjungan, Anjungan. tiba-tiba rame event. Ya menurutku, padahal sebenarnya kalau bakal akan banyak event, berarti bisa di set kebutuhannya untuk event, misalnya gitu. Misalnya Kak ya. Gitu. Cuman mungkin secara waktu itu mungkin dipikir ini buat anjungan, orang-orang menikmati Orang ngumpul sunset. saja, Iya, iya. gitu. Makan-makan. Ya, makanya kalau kita mau bikin panggung rada-rada, wih bagaimana modelnya ini? Gitu Iya, misalnya. betul. Terus mau loading, di mana loading ini? Lewat Iya, belakang, gitu. Tapi sih kalau lewat belakang karena laut, gitu. Iya. Jadi harus lewat depan, gitu. Tidak ada jalur loading, misalnya, Iya, gitu betul, ya, betul, gitu. betul. Contoh ini, Contoh gitu. Jadi ini. memang Iya, iya, iya. kami, saya berharap Masya ya Allah. tempat-tempat ini juga nanti mungkin bisa menjadi fasilitas yang lebih baik lah, Iya, gitu. iya. Yang memang ya secara kebutuhan, secara teknis itu bisa Nah, memadai. teknisnya gitu. Teknisnya begitu sehingga betul-betul nanti outputnya adalah kualitas pertunjukannya dapat ya. Iya, betul gitu. Jadi orang tuh itu tadi biar Iya. orang tuh merasa nyaman datang, Iya. tidak, wih nanti rusuh dari Betul, mana. begitu, Pak. Ya, Gitu. pertimbangan emergency exit Iya. gitu. Itu harus jadi perhatian gitu. Dan ini perhatian bukan Jalur hanya evakuasi gitu-gitu. dan ini bukan hanya perhatian untuk para pelaku industri tapi juga tentu pemerintah memikirkan hal seteknis-teknis ini. Betul sekali, Iya. karena kan kalau Kan kota dunia kan, Dago? ya ngomong infrastruktur kan harusnya memang wilayahnya itu sudah wilayah dari Iya. pemerintah gitu. Betul. Oke. Seperti itu. Luar biasa. Kak, terima kasih banyak Kak sudah saya bisa tahu seperti apa setidaknya ini jejak digital bahwa saya pernah bersama dengan orang hebat Kak Ardi Siji. Sama-sama. Yang juga saya lihat akhir-akhir ini bergelut bukan hanya dalam dunia musik lagi, industri, tapi kadang-kadang juga main di sawah, main pertanian, main tumbuhan, berkebun berkebun Kak ya? Jadi justru kesibukan sekarang itu lebih ke kebetulan Iya. 4 tahun terakhir ini saya aktif ada lembaga pendidikan lah. Ih, juga pendidikan misalnya. Jadi ada yang menyediakan beasiswa pertukaran pelajar. Jadi ada sekolah TKSD lah gitu, Apa itu, Kak? TKSD yang TKSD? Umasa. Oh, oke. Yang Umasa itu jadi sekolah Alam gitu Kak? ya, Oh, jadi oke. semacam sekolah sekolah holistik lah, fitra based education gitulah gitu, maksudnya sekolah yang memang Dan itu enggak di Makassar, di Bandung. di Bandung. Tinggalnya di Bandung juga Kak ya? Jadi masih bolak-balik sama Masih di bolak-balik. Bandung, Makassar. Berarti gitu. bisa saya katakan Bandung menjadi salah satu kota inspirasi tak mungkin Kak Di? Eh, Membangun ini chambers apa ya, semua kan termasuk- clothingan. Ya betul, karena memang tidak dipungkiri Iya. secara secara Histori pergerakan memang pergerakan ya. Berawal dari sana. berawal secara masif ada di Iya, sana gitu, betul, betul. kayak gitu. Dan bikin juga sekolah ya. Iya, jadi itu kan mau apa Kak sebenarnya? Apa yang kita cari dalam hidup? Apakah Jadi gini, prinsip? Iya. eh
apa ya? Jadi ini kan sebenarnya kalau secara milestone waktu itu tuh saya bilang saya bukan mempersiapkan ya. Saya merasa nanti kalau usia di 40 saya harus lebih banyak berkontribusi secara sosial, pendidikan dan lain-lain gitu. Jadi kayak kayak apa ya merasa kayak Jami terlalu serius deh kalau harusnya kan Oke. orang tuh sudah bisa apa ya. Jadi kayak saya terinspirasi dengan Rasul gitu ya di usia segitu dia shifting gitu ya Betul, gitu betul, betul. ya itulah gitu bikin lembaga kayak gini gitu jadi bisa Pendidikan bisa lebih banyak punya manfaat lah punya manfaat secara luas, Kak. seperti itu. Luar biasa, keren banget. Bintang tamu, teman ngobrol saya pada kesempatan kali ini. Dan Ya, Kardi saya doakan terus mudah-mudahan amin, sukses. amin Chambersnya sama-sama, juga dan amin. apa kegiatan-kegiatan yang punya value itu mudah-mudahan bisa mengakar. Ya, Dan paling penting juga jangan juga lupa, jangan hanya di Bandung, bikin juga di kampung tak di ya, Makassar. jauh lebih banyak, Luar biasa. insya Allah. Insya Allah. Terima kasih banyak Kandago. Ya, Sehat sama-sama. terus dan saatnya bilang kamu kelas. Thank you Kandago. Terima kasih.